Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinar rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia dan audiens yang berbahagia. Mantan Presiden Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk berusia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Oleh karena itu hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk menyiapkan kesempatan ini dengan menyediakan generasi emas Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah, dengan perkembangan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2024, Indonesia telah membangun sekitar 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sayang hadirin, potensi yang kita miliki ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan adanya pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi oleh adanya oknum pada sektor pendidikan yang terjerat kasus korupsi demi memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan moral semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul audiens? Oleh karena itu audiens, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul yang akan kami sampaikan sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang mulia dan audiens yang berbahagia. Ayat tadi menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 menjelaskan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik merupakan ba'abul isti'anah. Artinya setiap kegiatan membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan ini hadirin, melalui ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya menuntut ilmu pendidikan karakter, di mana memperbanyak referensi dan memperkaya literasi haruslah diikuti dengan kekuatan jiwa dan hati nurani. Kekayaan intelektual harus diikuti dengan penguatan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekuatan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud inilah audiens Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Secara umum, upaya penguatan pendidikan karakter, etika dan moral telah diupayakan oleh pemerintah agar terciptanya generasi yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin bisa menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kasus kehancuran moralitas anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan hadirin, di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 lagi berusia 16 tahun tega memperkosa temannya sendiri secara bergilir hingga berujung pada kematian. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita untuk menuntut ilmu intelektual semata, karena ilmu pendidikan yang tidak diimbangi dengan penguatan jiwa dan hati nurani akan menciptakan kehancuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ghafir ayat 82. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia dan audiens yang berbahagia. Ayat ini menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menceritakan kisah orang-orang terdahulu yang memiliki kekuatan fisik yang kuat, kekayaan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat. Namun nikmat yang begitu besar ini tak dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab ilahi. Dari sarahan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan intelektual jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, karena penguatan pendidikan yang tidak diikuti dengan penguatan moral akan menciptakan kehancuran. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi